Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, namaku Nindya Putri Hartanto, nomor absen 25 dari kelas 72. Aku bersekolah di SMP Negeri 179 Jakarta. Di sini, aku ingin menceritakan sebuah cerita fantasi karanganku yang berjudul Petualangan Aiden dan Kucing Penyihir. Selamat menyaksikan semua. Terdengar suara burung yang berkicau ria menemani suasana cerah di rumah Aiden. Aiden dan keluarganya sedang menikmati sarapan dengan KitKat. Setelah selesai sarapan, ibu Aiden bertanya kepada Aiden sembari mencuci piring. Ia bertanya kepada Aiden apakah Aiden ingin ikut pergi ke pusat perbelanjaan. Aiden, nak, apakah kamu sibuk? Tanya ibu. Tidak, Bu. Memang kenapa? Tanya Aiden sembari menoleh ke arah ibunya. Ibu ingin mengajak kamu pergi ke pusat perbelanjaan, Aiden. Apakah kamu ingin ikut? Tanya ibu setelah selesai mencuci piring. Tentu saja, Bu. Aku ingin ikut. Jawab Aiden dengan riangnya. Ya sudah, sana. Kamu siap-siap dulu ya. Nanti ke mobil dengan ayah. Oke, Bu. Aiden dengan langkah cepatnya segera menuju ke kamar untuk bersiap-siap. Lama, Aiden segera keluar kamar dan berlari menuju mobilnya. Ia melihat sekeliling sembari memanggil-manggil ayahnya. Oh, ayah kemana sih? Lama sekali. Dumel Aiden dengan wajah cemberutnya. Ayah, ibu, cepatlah. Aiden sudah tidak sabar nih ingin ke pusat perbelanjaan. Pasti seru sekali. Teriak Aiden dari dalam mobilnya. Ya sayang, iya. Sabar sebentar. Ayah dan ibu segera menuju ke sana. Ucap ibunya sembari terkekeh melihat kelakuan Aiden. Akhirnya mobil pun melaju ke pusat perbelanjaan diiringi dengan canda tawa mengasyikkan dari ibu dan Aiden. Tibalah mereka di pusat perbelanjaan. Aiden terpukau dengan megahnya pusat perbelanjaan itu. Maklum, ia biasanya hanya mampir ke supermarket terdekat bersama ibunya. Ayah dengan sigap mengambil troli dan ibu segera menggandeng tangan Aiden. Aiden yang digandeng tangannya pun bingung. Ia segera menoleh dan bertanya kepada ibunya. Bu, kenapa tanganku digandeng? Tanya Aiden. Keadaan sedang ramai sayang. Ibu takut kamu terbawa oleh pengunjung lain. Pegang tangan ibu erat-erat ya. Jelas ibu sambil berjalan perlahan. Padahal aku sudah besar tahu. Jawab Aiden sembari menggembungkan pipi gembilnya. Ayah dan ibu Aiden yang melihat tingkah Aiden itu pun hanya bisa tertawa. Saat berkeliling di pusat perbelanjaan, mereka melewati sebuah rak yang terdapat banyak mainan. Tak sengaja mata Aiden melihat sebuah mobil mainan sport berwarna merah dengan corak apinya yang keren. Seolah-olah tersihir, mata Aiden hanya terfokus pada mainan itu. Tak sadar bahwa genggaman antara ia dan ibunya terlepas. Tak berserang lama, Aiden akhirnya tersadar bahwa ayah dan ibunya sudah menghilang tertelan oleh lautan manusia. Ayah, ibu, kalian di mana? Tangis Aiden sambil berujar lirih. Tiba-tiba, muncullah seekor kucing penyihir dengan jubah ungunya yang berkibar tertiup angin. Kucing itu menenangkan Aiden dan mengenalkan dirinya. Ternyata namanya adalah Nana, seekor kucing penyihir dari dunia Nebula. Nana diberikan misi untuk membantu anak-anak yang sedang dalam kesulitan. Ia berjanji akan membantu Aiden untuk menemukan kembali kedua orang tua Aiden. Hei, tenanglah Aiden. Aku berjanji akan membantumu menemukan kedua orang tuamu dengan bantuan sihirku. Ujar semangat Nana. Sudah, jangan menangis lagi, oke? Lanjut Nana. Iya, Nana, jawab Aiden sembari menghapus air matanya menggunakan tangan. Sekarang, ayo temukan orang tuamu, Aiden, sebelum terlambat. Abrakadabra, wush! Tak lama setelah Nana membacakan mantra, keluarlah satu cahaya yang menyilaukan mata. Ternyata itu adalah cermin kecil. Aiden termukau melihatnya, tapi ia bingung. Apa gunanya cermin kecil itu ya? Nana, cermin apa itu? Apa kamu yakin cermin itu dapat membantu kita menemukan keberadaan orang tuaku? Aiden terlihat bingung. Ia sibuk membolak-balikan cermin itu dengan raut penasarannya. Jangan salah,
Meskipun terlihat kecil, tapi cermin ini bisa memberitahu kita keberadaan orang tuamu, Aidan. Jawab Nana dengan nada yang terkenal kesal. Ia jelas marah karena kehebatan cerminnya diragukan oleh Aidan. Jangan marah, Nana. Aku kan hanya bertanya saja. Iya, aku tidak marah lagi. Lihat, orang tuamu ada di tempat daging, Aiden. Saat asyik berbicara, Nana tak sengaja melihat bahwa cermin itu sedang menampilkan kedua orang tua Aiden. Mereka terlihat berlarian bertanya kepada pengunjung sekitar tentang Aiden. Kekhawatiran tercetak jelas di raut lelah mereka. Aiden, kita harus bergegas menemui kedua orang tuamu sebelum mereka pergi ke tempat lain. Nana dengan cepat menarik tangan Aida menuju tempat kedua orang tua Aiden. Mereka berlari berkejaran dengan waktu. Saat tiba di sana, mereka berpencar mencari keberadaan orang tua Aiden. Sayang seribu sayang, tetapi tidak ketemu. Akhirnya mereka mencari lagi dan lagi sambil menggunakan cermin itu. Tapi tetap saja, orang tua Aiden sudah pergi terlebih dulu sebelum mereka tiba ke tempat itu. Nana, kita harus mencari kemana lagi. Aku sudah lelah. Aku ingin segera bertemu ayah dan ibuku. Pertahanan Aidan seketika runtuh. Ia tak tahu harus mencari orang tuanya kemana lagi. Dengan matanya yang berkaca-kaca, ia terduduk di salah satu rak. Air mata perlahan membasahi pipinya. Keadaannya terlihat sangat menyedihkan. Maaf Aidan, sihirku sama sekali tidak membantumu. Malah semakin memperburuk keadaan. Nana terlihat menyesal. Ia terus menundukkan wajahnya. Harusnya ia bisa membantu Aidan, tapi kenyataan berbanding balik dari ekspektasinya. Masih menangis terseduh-seduh melihat sekilas ke arah Nana. Dia pun merasa bersalah. Tadi dia yang mempercayakan semuanya kepada Nana, tapi sekarang dia malah yang menyalahkan Nana. Aiden tak bisa seperti ini. Dia harus kuat demi orang tuanya dan demi Nana. Aiden segera menghapus kasar kedua air matanya, meskipun masih terlihat memerah sembab. Nah, kita tidak boleh bersedih. Kita harus kuat. Ayo kita mencari lagi keberadaan orang tua. Tekad Aida dengan semangat yang membara yang terlihat dari kedua matanya. Kita pasti bisa. Mari lanjutkan pencarian kita. Yang sibuk mencari, tak sengaja Aiden menabrak seorang kakek tua. Akibat dari tabrakan itu, Aiden dan kakek tua tersebut pun terjatuh. Aduh, maaf kek. Aiden tidak bermaksud untuk menabrak kakek. Aiden pun segera berdiri dan membantu kakek tersebut. Tidak apa-apa, wahai anak muda. Terima kasih sudah membantu kakek berdiri. Apakah benar namamu Aiden? Aiden pun terlihat kebingungan. Dari mana kakek ini tahu namanya? Padahal seingatnya dia tidak pernah kenal dengan kakek ini. Perlu tahu kakek tahu namamu dari siapa? Jika kamu ingin bertemu kedua orang tuamu, pergilah ke arah timur. Di sana ada orang yang tahu keberadaan orang tuamu. Ucap kakek itu. Kakek. Aiden melongo. Kemana perginya kakek itu ya? Padahal tadi jelas-jelas berada di hadapannya. Kenapa bisa menghilang dengan cepat sekali? Lebih baik kita segera pergi ke arah timur. Barangkali memang benar apa yang dikatakan kakek itu. Tak membuang waktu lagi, Aiden dan Nana segera menuju ke arah timur. Mereka berjalan beriringan, dan sampai di sana, terlihatlah sebuah supermarket yang sepi. Mereka memberanikan diri untuk masuk. Saat masuk, aura dingin langsung menyeruak memeluk tubuh mereka. Di dalam terdapat 2 orang penjaga dan 1 pengunjung wanita. Nah, apakah benar di sini tempatnya? Bukankah ini terlalu sepi? Aiden berbisik ringan pada telinga Nana. Entahlah Aiden, tapi hanya ini satu-satunya cara agar kamu bisa bertemu kembali dengan kedua orang tuamu. Tapi aku takut Nana.
Kamu pasti bisa, Aiden. Aiden yang mendengar semangat dari Nana entah mengapa menjadi berani. Ia mendekati salah satu kasir yang berjaga dan bertanya tentang orang tua. Permisi kak, apakah kakak? Pertanyaan Aiden terpotong. Saja Kak Tio, oke? Dan jangan canggung. Kamu mau bertanya apa, adik manis? Aiden kira kakak kasir ini galak. Ternyata dugaannya salah. Apakah kakak pernah melihat sepasang orang tua yang sedang mencari anaknya? Yang laki-laki terlihat seperti aku, tapi lebih tegas dan tingginya sekitar sekakak. Sepertinya Kak Tio melihatnya, tapi hanya mampir sebentar ke sini, kemudian pergi lagi. Baiklah, terima kasih Kak, ujar Aiden yang terlihat kecewa. Ia bingung akan mencari orang tuanya kemana lagi. Tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Akhirnya, Nana dan Aiden pun keluar dari supermarket tersebut. Berhenti di sana. Aku sepertinya tahu keberadaan orang tuamu. Aiden yang mendengar teriakan itu pun segera menoleh. Ternyata dia adalah pengunjung perempuan di supermarket tadi. Kakak siapa? Apakah benar kakak tahu keberadaan orang tuaku? Maukah kakak mengantarku ke sana? Di mana keberadaan orang tuaku, Kak? Saking senangnya, Aiden tanpa sadar mengeluarkan pertanyaan yang bertubi-tubi. Untunglah ada Nana yang menenangkannya. Kenalkan, nama kakak Kak Luna. Tadi kakak sempat bertemu dan berbicara sedikit dengan orang tuamu. Kakak tahu di mana orang tuamu sekarang. Apakah kamu mau kakak antar? Lah, aku mau Kak, jawab Aiden dengan riangnya. Rasanya semua lelah yang tadi dia rasakan seketika menghilang digantikan dengan euforia kegembiraan ini. Akhirnya mereka keluar dari supermarket tersebut dan berjalan bersama-sama menuju tempat orang tua Aiden. Tak lupa Aiden juga mengucapkan terima kasih. Kak Luna, maaf kalau sudah membuat kakak repot, ujar Aiden dengan senyuman yang mampu memikat hati. Dan kepada Kak Luna, Aiden juga tidak lupa berterima kasih kepada Nana, yaitu kucing penyihir yang membantunya. Nana, meskipun sihirmu tidak berhasil menemukan kedua orang tuaku, tapi kamu sudah menemaniku saat aku sendirian. Dan kamu juga menenangkanku dan memberiku kata-kata penyemangat. Aku tidak akan lupa itu. Ucap semangat Aiden. Nah, di ujung jalan sana, terlihat kedua orang tua Aiden yang sedang melambai-lambaikan tangan. Aiden yang melihat itu pun segera berlari berhambur ke pelukan kedua orang tuanya. Mereka berpelukan dengan erat seolah tidak ada hari esok.